Gak perlu lagi cari tukang mie ayam, karena Teteh udah bikin stok frozen mie ayam yang bisa dinikmati kapan aja. Assalamualaikum teman Taehyun. Kali ini Teteh mau bikin mie ayam, tapi mie ayamnya bisa di stok frozen loh. Wah, penasaran kan? Kok bisa sih mie ayamnya di stok frozen? Nah, resep ini bisa juga untuk dijadikan stok di rumah atau bahkan ide jualan kamu. Sebelum kita mulai, like dulu video ini supaya saat kamu cari resep mie ayam, videonya sudah tersimpan ya. Yuk, kita mulai. Kunci enak dari mie ayam yaitu kita harus bikin dulu yang namanya minyak ayam. Bahannya juga simple banget. Di sini Teteh udah siapin bawang putih, jahe, sama kulit ayam ya. Nah, untuk kulit ayamnya nanti kita masak bersama minyak. Untuk jahenya sudah digeprek, bawang putih juga kita geprek. Sambil geprek bawang putih, sekarang kita panasin dulu minyaknya yuk. Sekarang kita panasin dulu minyaknya. Teteh pakai wok dari Aida Life ya. Ini kita panasin dengan api kecil. Kita tuangkan minyaknya. Kenapa harus pakai api kecil? Supaya nanti ketika kita masukin bawang putih serta kulit ayamnya itu nggak mudah gosong ya. Kalau gosong itu nanti minyak ayamnya jadi pahit. Oke, sambil nunggu minyaknya panas, sekarang kita geprek bawang putihnya. Siapin bawang putihnya. Nah, ini bawang putihnya udah Teteh cuci bersih ya. Jadi kalaupun kita masak sama kulit-kulitnya itu nggak apa-apa. Nah, buat gepreknya di sini Teteh pakai pisau. Teteh pakai pisau dari Aida Life. Nah, gepreknya seperti ini. Selain enak buat motong-motong karena tajam, buat ngegeprek juga enak banget nih. Ini kita geprek semuanya. Kalau udah, sekarang tinggal kita masukin ke minyak yang udah dipanasin tadi. Sekarang kita masukin kulit ayamnya. Ini untuk kulit ayam udah Teteh cuci bersih, udah Teteh kasih perasan jeruk nipis, jadi nggak akan bau amis. Apalagi sekarang kita tambahin yang namanya bawang putih, sama jangan lupa tambahin jahe ya. Nah, ini kita masak dengan api kecil sampai si kulit ayamnya itu kering. Kenapa harus api kecil? Tujuannya supaya minyak-minyak yang ada di lemak kulit ayamnya itu bisa keluar ya. Nah, kalau teman-teman takut ini nyiprat-nyiprat, kalian bisa tutup aja selama menggorengnya. Jangan lupa sambil sesekali diaduk. Oke teman-teman, kita tunggu dulu sampai kulit ayamnya jadi kering ya. Oke, kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini langsung aja kita matikan api kompornya. Dan sekarang kita angkat, kita saring, dan kita sisihkan. Terus ini untuk si kulit ayamnya kita bisa pakai dan kita campurin dengan topping ayam yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan buat topping mie ayamnya. Nah, sebelum kita mulai, kita halusin dulu untuk bumbunya. Di sini Teteh ada bawang merah, terus ada bawang putih. Jangan lupa masukin kemiri, kemirinya disangrai dulu supaya makin wangi. Terus tambahin ini ketumbar, masukin kunyit, kita tambahin sedikit air. Kalau udah, langsung aja kita halusin. Langsung aja kita halusin dulu pakai nomor 1. Kalau udah agak tercincang baru nomor 2. Oke, kalau bumbunya udah halus, sekarang kita matikan choppernya. Nah, buat yang penasaran, di sini Teteh halusinnya pakai chopper dari Aida Life ya. Kita cuma butuh beberapa menit aja. Udah halus sempurna untuk bumbunya. Nah, sekarang bumbunya ini kita tumis ya. Oke, sekarang kita tumis bumbu yang udah dihalusin tadi. Dan kunci topping mie ayam ini makin lezat, di sini Teteh mau tambahin yang namanya minyak ayam yang udah kita buat tadi ya. Nah, ini kita pakai sekitar 3 sendok makan aja buat numis bumbunya. Ini kita tunggu sampai minyaknya panas, baru masukin bumbu yang udah dihaluskan tadi. Karena minyaknya udah panas, sekarang kita masukin bumbunya. Terus kita tambahin serai, daun salam, kita bejak-bejak biar aromanya keluar. Terus ada jahe yang udah digeprek, sama lengkuas juga udah digeprek. Nah, ini kita tumis sampai harum, sampai bumbunya matang. Jadi jangan lupa sambil sesekali diaduk. Jadi udah matang itu bumbunya berubah warna sama dia tampak keluar minyak ya. Oke, sekarang kita tunggu sampai matang. Oke, kalau bumbunya udah matang seperti ini. Nah, sekarang kita masukin ayamnya. Teteh pakai paha ayam file supaya lebih juicy. Ini udah dicuci bersih. Tadi sebelum dicuci itu dikasih perasan jeruk nipis bareng sama ceker sama kulit, jadi supaya nggak bau amis ya. Dan ini kita masak sampai berubah warna, jadi kita aduk. Pokoknya kalau belum berubah warna jangan masukin air, tunggu dulu sampai berubah warna baru kita tuangkan airnya. Nah, kalau udah berubah warna seperti ini, sekarang kita masukin air. Terus ini ada cekernya udah Teteh goreng ya, digoreng tanpa bumbu. Masukin ini yang kulit kita bikin minyak ayam. Terus kita tambahin seasoning, kita masukin kecap manis, kecap asin, saus tiram, garam, lada, kaldu bubuk, gula pasir. Aduk rata. Ini kita masak sampai kuahnya menyusut, sampai bumbunya meresap ya. Tuh, lihat deh teman-teman, kalau kita mau masak banyak pakai wok Aida Life ini bisa muat banyak ya. Oke deh teman-teman,
teman-teman, ini kita tunggu sampai benar-benar meresap. Kenapa sih tadi untuk cekernya teteh goreng dulu? Itu tujuannya supaya rasanya lebih enak ya, nggak bau amis juga, jadi lebih meresap, pokoknya mah lebih nikmat gitu. Nah sekarang biar cepet, teteh mau tutup aja sambil kita ungkep sampai nunggu kuahnya menyusut. Nah sekarang kita mau bikin kaldunya. Oh iya, buat yang salvok sama tatakan kompor yang teteh pakai tatakan kompor dari Aida Life ya. Jadi selain buat tatakan kompor, dia juga bisa buat defrost. Jadi kita taruh daging yang beku, taruh di sini, dia bakalan ngedefrost si dagingnya jadi nggak beku lagi. Oke, langsung aja sekarang kita letakkan kastrol. Teteh pakai kastrol dari Aida Life juga. Kemudian ini kita masukkan air. Ini kita rebus sampai mendidih ya. Jadi pada tahap membuat kaldu ini, teteh akan blend dulu untuk si tulang ayamnya. Ini teteh pakai tulang ayam. Kita rebus selama 1 menit di air mendidih. Habis itu baru kita bilas. Nah ini kita tutup dulu biar lebih cepet ya. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Setelah airnya mendidih, sekarang kita masukin tulang ayamnya. Ini kita rebus selama 1 menit aja atau sampai buih-buihnya keluar ya. Jadi fungsi blanching ini yaitu supaya tulang ayam yang kita rebus ini gak bau amis sama kotoran-kotorannya bisa keluar semua. Jadi metode ini penting banget ya teman-teman, apalagi kalau kita mau bikin kaldu. Jadi kaldunya itu gak bau amis. Oke, setelah 1 menit ini kita angkat. Jadi teman Taeyun pastiin kalau kalian pakai tulang yang ini nih supaya kaldunya nggak bau amis. Nih biasanya kan di bagian dalam-dalam sini ada jeroan-jeroannya. Nah itu kalian take out aja ya, jangan dibawa. Nah sekarang ini kita cuci bersih di air mengalir supaya menghasilkan kaldu yang berkualitas ya. Oke, kita letakkan lagi kastrolnya. Nah sebelum kita masukin air yang baru, kita mau tumis dulu nih untuk si bawang putih geprek sama jahenya. Kita pakai sedikit aja, 1 sendok makan minyak ayam yang udah kita buat ya. Jadi kunci enaknya bikin mie ayam ini, kita pakai minyaknya minyak ayam yang udah kita buat di awal tadi. Oke, sekarang kita panasin. Nah, kita tunggu panas dulu, baru kita masukin bawang putihnya ya. Kalau minyaknya udah panas, kita masukin bawang putih yang udah digeprek. Jangan lupa dicuci bersih dulu. Terus kita masukin jahe yang udah digeprek. Nah, sekarang kita tumis ya. Ini kita tumis sampai harum. Kalau udah harum, nanti baru kita masukin tulang ayam sama air yang baru. Nah, ini tumisnya sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah harum, sekarang kita masukin tulang ayam tadi. Kita aduk rata sebentar. Terus kita masukin air. Nah, kalau pakai kastrol dari Aida Life, kita tuangkan air sebanyak ini, dia tetap muat ya. Nah, ini kita rebus, kita tunggu sampai mendidih. Kalau udah mendidih, baru kita reduce sampai kaldunya menyusut. Nah, kalau udah mendidih seperti ini kita langsung kecilkan apinya dan kita reduce, kita masak kurang lebih sekitar 2 jam sampai menyusut untuk kaldunya ya. Oke, kita tunggu dulu. Kalau kuahnya udah menyusut seperti ini dan bumbunya sudah meresap, sebelum kita angkat, kita harus cobain dulu nih. Apakah rasanya udah pas? Nah, kalau udah, baru matiin apinya terus angkat. Nah ini kita tunggu dulu sampai dingin. Ini untuk rempah-rempahnya kita take out. Nah pokoknya kalau semuanya udah di take out, sekarang ini nih minyak ayam yang ada di genangannya ini, nih minyaknya aja kita ambil ya. Nah kita segini dulu. Nih kayak gini nih teman-teman. Ini minyak yang akan kita pakai buat diaduk ke mie nanti. Teteh mau simpen di wadah ini. Nah karena ini masih banyak, jadi mau teteh angkat semuanya dan ini kita lakukan sampai minyaknya ini udah kita ambil semuanya. Oke, ini udah selesai, kita angkat semua minyaknya. Nah ini kita tunggu sampai benar-benar dingin ya, sampai udah nggak ada uap panasnya lagi, baru kita kemas untuk stok frozen. Untuk pelengkap kita siapin sayuran. Di sini teteh udah siapin sayuran pokcoy ya, kita potong aja. Nah ini kita cuci bersih dulu. Kita bisa rendam dengan air buat ngilangin bakteri-bakteri atau ulat dan lain-lain. Abis itu kita blanch, kita rebus selama 1 menit. Teteh mau cuci dulu ya. Oke, setelah airnya mendidih, sekarang kita masukin pokcoy yang sudah dicuci bersih. Nah ini kita rebus cuman 1 menit, abis itu nanti kita rendam air es ya. Setelah kita rebus selama 1 menit, sekarang kita angkat semuanya. Ini kita masukin ke dalam air es. Kita masukkan ke dalam air es, tujuannya untuk menghentikan proses pematangan ya. Setelah sayuran kita rendam air es, terus udah nggak panas lagi, langsung aja kita angkat. Nah buat ngangkatnya ini teteh pakai spatula cakar dari Aida Life ya. Tinggal kita pindahin aja. Oke, ini udah untuk tahap merebus sayuran. Kita sekarang mau merebus mie-nya ya. Oke, sekarang kita rebus mie-nya. Di sini
Teteh untuk mie-nya pakai mie telur ya. Langsung aja kita tuang. Nah, karena ini buat stok di freezer, ini kita masaknya nggak sampai matang ya. Jadi masaknya sampai al dente aja alias setengah matang. Masak kurang lebih sekitar 3 menit. Karena nanti kan kalau kita mau ambil dari stok freezer kan dia direbus lagi. Oke, kalau sudah terurai seperti ini dan kita udah masak sampai setengah matang, langsung aja kita angkat ya. Oke, ini udah kita angkat. Sekarang kita tirisin ke bowl. Nah, ini tinggal kita tunggu sampai dingin. Biar nggak saling nempel, kita kasih minyak ayam sedikit aja. Kita kasih 1 sendok makan aja ya. Nah, karena mie-nya udah jadi, sekarang tinggal kita cek kaldunya. Kaldu yang udah kita rebus lama tadi. Oke, setelah kita cek untuk kaldunya, sekarang kuahnya udah menyusut. Ini udah direbus kurang lebih tadi sekitar 2 jam ya. Nah, kalau udah ini tinggal kita kasih seasoning. Teteh mau tambahin garam, terus kaldu bubuk, sama sedikit lada. Setelah itu kita aduk rata. Nah, ini kita masak lagi sebentar aja sampai si bumbunya tadi benar-benar meresap ke kaldunya ya. Kita tunggu sampai benar-benar meresap, nanti kita cobain kalau ada yang kurang tinggal kita tambahin. Oke, sebelum kita matiin api kompornya, sebaiknya kita coba dulu ya. Terus kalau nambahin pun kita sedikit-sedikit dulu ya. Soalnya kalau terlalu banyak juga nanti rasanya jadi over. Oke, karena ini kaldunya juga udah reduce, udah menyusut, terus udah mateng juga. Kita mau matiin api kompornya. Kalau untuk stok ini harus tunggu dulu sampai benar-benar dingin baru kita kemas. Oke, sambil nunggu semua bahannya dingin, Teteh mau sajiin 1 mangkok, terus mau kasih lihat ke temen-temen gimana sih cara penyajiannya. Kita siapin minyak ayam yang tadi. Nah, ini kita pakai 1 sendok makan. Terus kita kasih kecap asin. Nah, setelah kita masukin kecap asin, sekarang kita tuangkan mie-nya. Nah, ini untuk mie-nya tadi Teteh rebus lagi ya sampai mateng. Jadi kalau mau penyajian, mie-nya direbus sampai mateng. Setelah itu aduk rata. Nah, kalau udah, sekarang kita ambil ayam. Nah, ini toppingnya nih, kita pakai 2 sendok makan. Ini kuahnya juga diajak. Terus kita kasih pak choy, dikasih kuah. Nah, setelah itu kita kasih daun bawang, bawang goreng. Yang terakhir kita tambahin sambal. Udah deh jadi mie ayamnya, tinggal dinikmati. Oke teman-teman, sekarang kita cobain yuk. Nah, ini udah Teteh aduk rata nih. Jadi kalau udah diaduk lebih meresap ya tuh kuahnya juga. Yuk kita makan. Tekstur mie-nya kenyal. Tadi kan udah diaduk sama kecap asin, enak banget. Terus untuk tekstur ayamnya, pas dikunyah tuh lembut banget tekstur dagingnya. Terus kuahnya juga, bumbunya meresap banget. Apalagi kalau kita udah tambahin saus sambal, ini enak banget. Kalian harus banget cobain ini. Teteh makan dulu ya. Oke teman-teman, karena semuanya udah kita bikin, sekarang saatnya kita mulai stok frozennya. Nah, ini untuk kaldunya, pastiin udah bener-bener dingin ya. Teteh mau saring dulu. Oke, ini kita tunggu sampai dingin ya. Nah, yang ini kita take out aja. Pertama, kita masukin topping ayamnya. Di sini Teteh masukin ke wadah tin wall ukuran 300 ml. Selanjutnya, kita masukin minyak ayam ke dalam cup. Ini cup ukuran 35 ml. Kemudian, masukin juga daun bawang. Jangan lupa tambahin bawang goreng. Lanjut, masukin kaldunya. Pastiin kaldunya udah benar-benar dingin. Jangan lupa diikat. Tujuannya supaya nanti tuh nggak tumpah, nggak bocor. Tinggal kita susun deh di box. Kemudian kita masukin ayam. Setelah itu minyak ayam yang ditambahin daun bawang dan bawang goreng. Terus ada kaldu. Kemudian kita masukin mie. Dan yang terakhir daun pak choy-nya. Jangan lupa ditambahkan sambal. Ini kita lakukan sampai habis ya. Oke deh teman-teman, sekarang udah selesai nih. Kita masukin ke dalam wadah. Untuk satu wadah ini Teteh bikin untuk 2 orang ya. Jadi satu resep ini hasilnya dapat 12 porsi. Nah, karena udah dimasukkan ke dalam wadah kedap udara, jangan lupa dilabelin ya. Tujuannya biar kalian tuh nggak lupa bahwa ini tuh udah kita buat tanggal berapa dan expire-nya tanggal berapa. Oke, sekarang kita masukin ke dalam freezer ya. Gimana teman-teman? Ternyata gampang dan mudah banget kan bikin stok mie ayam buat frozen. Kalian harus cobain ini di rumah ya, karena ini tuh bikin kita jadi lebih simple, lebih satset dan praktis banget. Kalau lagi pengen mie ayam nggak perlu deh nunggu tukang mie ayam lewat, apalagi kan kalau musim hujan. Nah, karena sekarang udah bikin, kita masukin ke dalam freezer ya. Sekian video Teteh hari ini. Kalau kalian mau tanya-tanya, terus ada request, tulis aja di kolom komentar. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum.